pesona dunia, ia melihat orang belajar hanya demi kuasa dan pamer pada ulama. Dia tidak melarangnya belajar, maka kesibukannya belajar dengan niat ini lebih baik daripada berpaling. Karena sebanyak apapun ilmu yang dia peroleh, pada akhirnya dia akan sadar akan hakikat segala urusan dan bahwa pencari ilmu untuk kesenangan dunia itu merugi. Ulama menjelaskan, kami belajar ilmu bukan karena Allah, ilmu enggan kecuali kepadanya. Saya katakan, bila orang enggan belajar karena Allah, ajaklah pada ilmu yang bisa memberi kedudukan, dengan memancing ambisi kepemimpinan, agar kemudian mereka dituntun bertahap menuju kebenaran. Karena itu, ada keringanan dalam ilmu, aku melihatnya. Karena itu, aku juga melihat keringanan dalam debat fikih. Karena itu menjadi pendorong untuk tekun demi mencari kebanggaan pada awalnya. Kemudian pada akhirnya ia akan sadar akan rusaknya niatnya dan memperbaikinya. Dalam rangka menariknya dengan ambisi kepemimpinan, kita menggodanya dengan tongkat kekuasaan, membeli burung, dan sarana permainan. Dan kita perkenankan itu baginya pada sebagian waktu agar dorongannya untuk belajar bangkit. Pada awalnya karena tamak terhadap apa yang kita janjikan, dan akhirnya secara bertahap. Allah menjadikan niat kepemimpinan lewat ilmu menjaga syariat ilmu. Dan menawarkan ilmu kepada para pelajar dengan iming-iming kepemimpinan dan nama baik itu seperti menebar biji-bijian di sekitar gandum dan umpan yang terikat pada jaring. Seperti nafsu makan dan nikah yang Allah ciptakan sebagai dorongan untuk tindakan yang menjaga kelangsungan individu dan jenis. Tanpa maslahat ini, debat tidak boleh diizinkan sama sekali. Karena hal itu tidak mengarah pada perubahan mazhab dan meninggalkan keyakinan-keyakinan. Segala puji bagi Allah. Syekh, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berbicara tentang tugas-tugas seorang guru. Tugas-tugas guru pembimbing, tugas-tugas guru pembimbing. Bagaimana ia melaksanakannya agar pengajaran berjalan dengan cara yang lurus, sehingga tercapai pemahaman yang baik, berjalan di atas jalan yang lurus, dan meraih keridaan Tuhan yang Maha Agung. Tujuan utama pendidikan, dekat Nabi mulia. Maka dia memiliki tugas-tugas, diantaranya adalah apa yang beliau sebutkan dalam tugas ketiga ini. Telah kita bahas sebelumnya dua tugas dari tugas-tugas seorang guru. Yaitu, dia memperlakukan para pelajar seperti anak-anaknya dan meneladani pembawa syariat dengan tidak meminta upah atas pengajarannya, tidak juga bagian dari hawa nafsu dan kesenangan dunia. Dan tugas ketiga ini adalah memberikan nasihat yang baik kepada pelajar, tidak menahan nasihat sedikit pun, dan menggunakan metode serta sarana untuk mencapainya. Karena jiwa ini aneh perilakunya, aneh dalam hal menjauh, sulit untuk dilatih, dan enggan untuk tunduk serta merendah dalam sebagian besar keadaannya. Oleh karena itu, jiwa ini perlu dibimbing secara bertahap hingga ia mencapai sifat yang sesuai untuknya, yang terbaik baginya, yang paling utama baginya, dan yang paling tinggi derajatnya. Dan itu dilakukan dengan beberapa sarana dan metode. Di antaranya, yang berkaitan dengan menasihati pelajar adalah mencegah akhlak yang buruk. Cegah maksiat. Dan setiap guru untuk materi ilmu apapun, apalagi materi ilmu syariat, atau materi apapun lainnya, jika dia seorang muslim. Yang tidak menaruh dalam kepedulian dan niatnya upaya membersihkan dari akhlak yang buruk dan mencegahnya. Dan, demi Allah, menanamkan akhlak yang baik serta melatihnya. Maka dia menonaktifkan kesadaran imannya dalam tugas mengajarnya. Maka dia harus memiliki niat untuk membersihkan para pelajar dari sifat-sifat tercela dan agar mereka dapat menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia, terpuji, dan baik. Ini adalah suatu urusan yang selalu dibawa oleh seorang mukmin, bahkan dalam majelis-majelis biasa dan pergaulan biasa. Maka bagaimana lagi dalam hal mengajar? Jadi, dia mengajar materi apapun,
Karena mengajar materi apapun akan menempatkannya pada posisi kepemimpinan dan posisi untuk menguasai pikiran dan hati. Dengan begitu, dia lebih mampu menanamkan sifat-sifat yang baik dan mencabut sifat-sifat yang buruk. Jika dia tidak membawa misi ini bersamanya. Keadaannya seperti non-muslim yang membawa materinya ini. Seorang non-muslim yang mengajar materi ini, baik Yahudi, ateis, Hindu, Nasrani, Majusi, atau jenis apapun. Orang mukmin membawa misi dan musuh, sebagian orang kafir, selain membawa materi ini, mereka juga membawa keinginan untuk menyebarkan kekufuran dan keinginan untuk menyebarkan akhlak yang buruk. Lebih dari itu, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Dan ini adalah seorang muslim, tetapi dia tidak memiliki kepedulian untuk menyebarkan akhlak. Maka wajib bagi setiap guru untuk menjalankan perannya dalam mencabut akhlak yang buruk dari jiwa dan keadaan para siswa. Beliau berkata, dan hal ini, yang termasuk cara yang baik, hendaknya dilakukan dengan jalan sindiran. Artinya, dia memberikan penjelasan umum, dan jika muncul atau terjadi salah satu sifat buruk pada salah seorang murid, sebaiknya ia tidak menegur langsung, berkata, waspadalah terhadap sifat tertentu. Sering menguasai orang dalam keadaan begini, ia mengira begini, padahal hakikatnya demikian, bukan seperti yang disangka sebenarnya. Sadar. Dia akan bertambah gembira karena dia menyadari maksudnya, dan bahwa ada perkataan yang ditujukan khusus kepadanya, maka dia akan pergi memperbaiki dirinya dan tujuan pun tercapai dengan mudah, lembut, dan tanpa merusak tabir. Karena jika tabir terlalu sering dirobek, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, maka kewibawaan akan hilang dan muncul dorongan untuk berani. Nanti dia menjadi lancang, aku begini dan aku begitu di sekitarnya. Maka mereka dibebaskan lewat sindiran. Gunakan isyarat, bukan terang-terangan langsung di antara kalian. Bukan pula, kau, Fulan, aku tak berkata begitu. Agar mereka lepas dari ini, ia memakai cara apapun demi keluar dari aib dan sebutan yang hina ini. Dari sini juga, dapat diamati bahwa jiwa itu ambisius dan liar, dan ia mencoba hal-hal yang bukan ahlinya dan mencari kedudukan yang bukan haknya. Maka hendaknya ada sedikit teguran, pengajaran tentang kerendahan hati dan kepasrahan, dan agar tidak tergesa-gesa dalam urusan, ya, dan tidak menginginkan kedudukan di atas haknya atau berusaha melakukan pekerjaan di luar kemampuannya, ya. Dia harus diingatkan tentang tujuan ilmu, yaitu tujuan yang paling luhur dan maksud yang paling agung. Apa maksud ilmu? Ini akidah orang beriman, kaum kafir banyak sekali mempermainkan kita karenanya. Dan mereka mengarahkan kita kepada sekolah-sekolah di dunia Islam, tak terhitung jutaan anak-anak muslim di dalamnya. Lebih dari 95% dari mereka, tujuan mereka sama persis dengan tujuan orang-orang kafir. Tidak ada rasa pada mereka bahwa tujuan ilmu adalah yang dibicarakan imam, yang dengannya Nabi diutus, yang diikuti sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka tak mendekatinya sama sekalipun. Sejak hari pertama masuk, dia belajar untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan. Inikah tujuan ilmu? Inilah tujuan ilmumu. Kamu seperti Yahudi, ateis, Nasrani. Ilmu yang Allah ajarkan kepada manusia, baik itu ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu syariat, kemudian ilmu-ilmu lainnya yang mereka gunakan untuk kepentingan mereka yang membantu mereka dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Dan untuk mendapatkan manfaat, dan yang lebih besar dari itu adalah agar bermanfaat bagi mereka selamanya dan kekal.
Bismillah, Allah meridai kalian. Beliau berkata, tugas keempat adalah bahwa hendaknya larangan terhadap sesuatu yang wajib dilarang dilakukan dengan sindiran, bukan dengan terus terang, karena sindiran lebih efektif dalam mencegah, sedangkan larangan dengan terus terang terkadang justru memancing untuk melakukan hal yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya manusia dilarang membelah kotoran unta, niscaya mereka akan membelahnya dan berkata, kita tidak dilarang darinya kecuali karena ada sesuatu di dalamnya. Dan yang mengingatkan akan hal ini adalah kisah Adam, alaihi salam dan Hawa serta apa yang dilarang bagi mereka. Dan telah dikatakan, bisa jadi sebuah sindiran lebih mengena daripada pernyataan terus terang. Hal itu karena jiwa-jiwa yang mulia, karena kecenderungannya untuk menyimpulkan dan menyadari hal-hal yang tersembunyi. Lebih menyukai sindiran karena antusiasmenya untuk menggali maknanya dengan pikiran. Dan sindiran tidak merusak tabir kewibawaan, sedangkan pernyataan terus terang menghilangkannya sama sekali. Sehingga orang yang dilarang menjadi berani untuk melanggar jika terpaksa melanggar sekali saja. Begitulah. Tugas yang telah disinggung sebelumnya adalah bahwa larangan terhadap berbagai macam keburukan, baik berupa perbuatan, perkataan, pandangan, atau sifat-sifat dalam muamalah, hendaknya dilakukan dengan cara sindiran dan isyarat tanpa merusak tabir. Menjaga tabir agar kewibawaan tetap ada dan agar dia menjadi sadar. Karena jiwa justru mengingini yang dilarang. Jika dilarang belah kotoran unta, mereka pun tetap melakukannya. Mereka bilang, bagaimana dilarang selain sesuatu? Tak ada apa-apa, tapi jiwa tergoda pada larangan. Kenapa dilarang? Ayo coba. Karena itu, dikatakan, sindiran tak merobek tabir wibawa. Keterus-terangan menghapusnya habis sama sekali. Oleh karena itu, jarang sekali terjadi Anda langsung menunjuk seseorang dan berkata kepadanya, perkara anu harus kamu tinggalkan, dan seterusnya. Metode ini jarang sekali bermanfaat. Kalau tidak, pada umumnya sindiran lebih utama untuk itu. Ya. Kami berkata, Abdullah, anak-anak di sini melakukan begini begitu. Si kecil datang. Kami bilang, dengar, waktu itu aku lihat orang begitu. Itu kamu, kan? Dengar, jika anak menyampaikan kebenaran padamu, itu salah. Halo, halo. Dialah yang melakukannya, tetapi sudah, lain kali dia tidak melakukannya lagi. Kami telah mengirim seorang penasihat untuk mengajari yang lain. Dia lakukan ini, aku hanya lihat orang begitu, kan? Bilang, itu salah, merugikan begini begitu. Dia, baik. Baik. Sudah, dia tidak melakukannya lagi. Maka demikianlah berbagai macam metode untuk menjaga. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridai kalian. Beliau radhiyallahu anhu berkata, tugas kelima, pengampu suatu ilmu jangan menjelekkan ilmu selain yang sedang diajar di hadapan murid, seperti guru bahasa yang merendahkan fikih dan melarangnya, serta menghalangi mereka darinya secara keras. Kebiasaan para fukaha menjelekkan ilmu rasional dan melarangnya. Sebaliknya ia perlu diingatkan tingkatan ilmu di atasnya, untuk dipelajari setelah menuntaskan yang sedang dikerjakannya. Bila ia mengasuh dua ilmu berurutan, selesai satu, ia memindahkan murid kembali ke yang kedua, lalu mengangkat murid ke tingkat yang kedua. Iya, pelatihan. Iya. Ilmu-ilmu itu saling terkait, artinya saling mendukung satu sama lain, dan manfaatnya akan terasa ketika semuanya digabungkan. Beragam cabang ilmu memberi manfaat bagi pelajar. Siapapun yang mengajar satu materi tidak pantas mencela materi lain atau meremehkan nilainya. Ada yang ahli bahasa, ilmunya baik dan terpuji, namun dia berkata, ahli nahu mengiarabe, ahli fikih bahas syarat istinja. Mereka anggap nahu omong kosong seperti Zaid memukul Amr.
Siapa yang Allah kehendaki baik, dipahamkan agama, ini fikih, lainnya. Dan orang yang mendalami usul tauhid itulah yang mengenal Allah. Adapun ini adalah hukum fikih, atau ini adalah bahasa, ini berimplikasi pada keimanan dan setelahnya. Setiap orang punya kedudukan, dan masing-masing perlu mengambil ini itu. Yang berspesialisasi tetap perlu mengambil sisi dari ilmu lain. Tak seorang pun menguasai semua ilmu, meski 1000 tahun. Ilmu amat dalam. Ambillah dari tiap ilmu yang terbaik, dan tinggalkan yang sia-sia. Dia lalu menaikkan murid dari ilmu ke yang lebih luas dan tinggi jika ilmunya ada padanya. Bila ada pada orang lain, ia menuntunnya. Pergilah ke fulan ahli bidang ini, ambil ilmu darinya tentang ini dan hal yang terkait. Tanda keikhlasan dan kejujuran. Ia diingatkan tingkat ilmu di atasnya, agar usai mempelajari itu, ia menekuninya hingga ilmunya meluas. Allah berfirman kepada yang paling berilmu, Rabbi, tambahkan ilmu. Tambahkan dari ilmu ini. Maka Musa berkata pada pemudanya, aku tidak akan berhenti sampai pertemuan dua laut, atau terus bertahun-tahun lamanya. Kami menghabiskan bertahun-tahun mencari agar bisa bertemu dengan orang ini untuk mengambil ilmu darinya. Khidir, alaihi salam. Dia pergi hingga bertemu Khidir dan berkata, bolehkah aku mengikutimu agar kau mengajariku sebagian ilmu petunjuk, qiraat lain, rusydan. Maka demikianlah, jika para nabi saja senantiasa menambah ilmu dan mencarinya, maka siapa engkau? Engkau lebih berhak untuk bersemangat dalam menuntut ilmu ini dan menambahnya. Keluarganya. Dan ketika dia datang kepada Khidir, dia berkata kepadanya, aku akan mengikutimu. Kemudian ia menegaskan, aku hanyalah seorang pengikut. Kau takkan sabar, insya Allah sabar. Aku takkan melanggar perintahmu. Murid, penuntut, Nabi Musa, Kalimullah, takkan melanggar. Dia berkata, aku punya syarat, jangan tanya tindakanku kecuali kujelaskan padamu. Jika tidak, diam saja. Halo. Nabi Khidir menguji dia. Urusan pertama, ia lupa. Kedua, ia tak sabar. Ketiga, ia cukup. Tak diajak Khidir, ia kembali bertugas lagi. Dia sengaja ketiga kalinya. Nabi bersabda, andai saudaraku Musa sabar, pasti dikisahkan keajaiban dari kisah mereka kepada kita. Kini 3 sisa. Dia melubangi perahu. Musa, mengapa? Mereka menumpangkanmu, mengenalmu, kami. Dia, bukankah kukatakan, atau lupa? Jangan tanya apapun, diam. Seekor burung hinggap di tepi perahu lalu mematuk laut. Ia berkata, hai Musa, ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah hanyalah seperti yang diambil burung ini dari lautan. Berapa banyak yang berkurang? Tak ada. Tak berkurang, laut berkurang berapa? Semoga bukan 1/4. Seakan tak datang. Ilmuku dan ilmumu tak kurangi ilmu Allah, meliputi segalanya. Mereka ini adalah makhluk yang paling besar ilmunya dan pemahamannya. Semoga salam dan syalawat Allah tercurah atas mereka. Demikian Syekh rahimahullah menjelaskan, lalu beliau menyebut tugas ke-6, memperhatikan pemahaman pelajar. Sebagian guru membahas masalah sesuai kemampuannya, lalu memaksakannya kepada siswa belum selevel. Ia mengajar dari kitab berat demi diri. Sebaiknya membaca sendiri, dan memberi murid materi yang bisa mereka cerna. Batasi pengajaran sesuai nalar mereka, jangan loncatkan dari yang jelas ke yang rumit, dari tanpa ketelaah mendalam sejak awal. Ajarkan sesuai kesiapan, meneladani guru umat manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami para nabi diperintah menempatkan manusia pada kedudukannya dan berbicara menurut akalnya. Ucapan di luar jangkauan akan menjadi fitnah bagi sebagian. Riwayat Abu Dawud, Al-Ukaili, dan Bukhari.
Juga, beliau berkata dan menyebutkan riwayat Muslim dalam Mukadimah Syahihnya secara mauquf dari Ibnu Mas'ud. Dari perkataan Ibnu Mas'ud, tidaklah suatu kaum berbicara kepada seseorang dengan pembicaraan yang tidak dapat dijangkau oleh akal mereka, melainkan akan menjadi fitnah bagi mereka atau bagi sebagian dari mereka. Allahu Akbar. Hanya Allah. Rasulullah. Allah Maha Besar. Allah. Dan disebutkan riwayat Al-Hatib dalam Tarikh Baghdad dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengisyaratkan ke dadanya seraya berkata, di sini ada ilmu yang banyak, seandainya aku menemukan para pemikulnya. Seandainya aku dapati orang yang dapat memahaminya dengan benar, niscaya di sini ada ilmu yang banyak, andai saja ada yang mampu memikulnya. Hingga suatu kali beliau mengisyaratkan sempitnya dadanya karena tidak adanya orang yang bisa ia sampaikan ilmu kepadanya. Lalu beliau mengembuskan napas ke dalam sebuah sumur, maka ia meluap bersamanya hingga mengalir di tanah. Beliau berkata, seandainya aku berbicara tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, niscaya muatan 1000 unta akan penuh dengan kitab-kitab tentang maknanya. Karena itu, sebagaimana dikatakan Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ali juga menantikan bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Beliau mempersiapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ketika mereka masih kecil. Al-Hasan berusia 8 tahun dan Al-Husain 7 tahun. Ali, sepupu Nabi, mengatakan bahwa beliau memiliki kabar bahwa kekhalifahan akan datang kepadanya dan beliau tidak akan berada di dalamnya kecuali 4 tahun. Maka beliau bergembira saat ia berpaling darinya agar dapat menunaikan amanah itu kepada orang yang akan memikulnya setelah beliau. Hingga Al-Hasan dan Al-Husain tumbuh dewasa, sekitar 27 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing dari keduanya telah berusia sekitar 30-an. Setelah itu beliau menyampaikan dan mengajarkan kepada mereka, dan mereka menerima darinya apa yang mereka terima. Sesudah mereka datang Ali Zainal Abidin. Kurahasiakan permata ilmuku, agar orang bodoh tak melihat kebenaran dan menyesatkan kami. Ya Rab, ilmu bila kuungkap, akan dibilang penyembah berhala. Para lelaki muslim menghalalkan darahku, melihat yang terburuk sebagai baik. Abu Hasan mendahului, wasiat untuk Husain. Mereka mewariskannya, dan amanah itu tetap pada ahlinya. Mereka tidak menceritakannya kecuali kepada orang yang berhak menerimanya. Sayyidina Al-Husain berkata, aku punya waktu khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya aku yang bersamanya. Setiap malam aku datang menemuinya pada malam hari ke kamar tempat beliau berada. Jika beliau ada, aku izin, bila salat, bertasbih. Beliau berdiam, ku tahu beliau salat, lalu menunggu. Di luar salat, beliau berkata, masuk. Duduk. Sumber ilmu. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Shalawat Muhammad.
Ya Allah, bukakan bagi kami kalian, pandang kami kalian. Karuniakan istiqomah, limpahi beragam kemuliaan. Semoga kita dianugerahi menjaga hak ilmu, cahayanya, rahasianya, mengamalkannya, serta menunaikan haknya sesempurna mungkin. Dan semoga Dia menjadikan kita termasuk para hadam syariat dan agama ini dengan melayani ilmu dan menyampaikan dakwah sebaik-baiknya, mengikuti kekasih yang amin dengan kelembutan, kedermawanan, dan kasih sayang, demi perbaikan urusan kita dan kaum muslimin, dengan rahasia Al-Fatihah kepada hadirat Nabi Muhammad.